Pejuang dari kampus perjuangan. Berbicara UII sama artinya bicara sejarah Republik Indonesia. Secara historis, pendirian STI tidak bisa dilepaskan dari Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, yaitu Badan Federasi bagi Ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18 hingga 21 September 1937. Pada masa Jepang, MIAI berubah nama menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Musyawarah Masyumi awal tahun 1945 melahirkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk Hizbullah, sedangkan yang kedua, mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam atau STI sebagai cikal bakal UII. Amanat musyawarah Masyumi tersebut melatar belakangi digelarnya pertemuan yang dihadiri unsur pengurus besar NU, pengurus besar Muhammadiyah, pengurus besar Persatuan Umat Islam Indonesia, kalangan ulama dan cendekiawan muslim serta kantor urusan agama. Dari hasil pertemuan inilah lahir Panitia Perencana STI. Peristiwa bersejarah ini diberitakan oleh harian Sinar Matahari dengan judul Pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jawa dengan subjudul Sekolah Tinggi Islam yang pertama di daerah selatan. Upacara pembukaan STI pun dilakukan dengan memilih hari bersejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan 8 Juli 1945. Insinyur Soekarno diminta memberikan sambutan dalam acara ini. Saya mengucapkan syukur dapat menyaksikan pembukaan sekolah tinggi Islam ini. Moga-moga sekolah ini dapat menduduki tempat yang layak bahagia. Sebagai nasionalis dan sebagai orang Islam, saya mengharapkan mudah-mudahan sekolah ini dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat menempatkan Indonesia di antara bangsa-bangsa dan membawa Indonesia kepada kemegahan dan kejayaan. Kita sedang mendirikan negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dan kekal abadi. Tapi Indonesia yang merdeka tidak dapat diselenggarakan dengan tidak berbudi pekerti. Agama Islam memberikan didikan yang baik tentang budi pekerti. Dain Nippon Banzai, Indonesia merdeka, Allahu Akbar. Karena kondisi negara yang genting, pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta dan STI sebagai anak kandung revolusi Indonesia ini pun dipindahkan ke Yogyakarta. Pada upacara pembukaan perkuliahan STI di dalam Pengulon itu, Bung Hatta menyampaikan pidato pembukaan berjudul Sifat Sekolah Tinggi Islam. Di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama atau religion dengan ilmu atau sains dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, akidah, agama atau spiritualitas, itu yang pertama. Sedangkan yang lain adalah rasa kebangsaan. Semangat atau nilai-nilai kejuangan di kampus tersebut. Selain itu juga UII mengajarkan kita tentang semangat kecendekiawanan. Ada integritas, ada kualitas, dalam arti kualitas apa? Kualitas keilmuan. Menjadi Universitas Islam Indonesia. Pada disnatalis ketiga STI, 27 Rajab 1367 atau 10 Maret 1948, Sekolah Tinggi Islam secara resmi dinyatakan berubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Dalam kondisi yang terbatas, pada awal 1950, ruang kuliah UII tersebar di beberapa tempat. Fungsi masjid misalnya bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk bisa untuk kita ruang kuliah dan lain sebagainya. Inilah Rektor UII yang pertama, Kiai Haji Abdul Kahar Mujakir,
tahun 1945 hingga 1948 dan 1948 hingga 1960. Kedua, Profesor Mr. R.H.A. Kasmat Bawuwinangun tahun 1960 hingga 1963. Ketiga, Profesor Dr. Sarjito tahun 1963 hingga 1970. Kemudian keempat, Haji GBPH Prabu Ningrat tahun 1970 hingga 1973 sebagai Presidium Rektor dan tahun 1973 hingga 1982 sebagai Rektor. Dan kelima, Profesor Dr. Aceh Parta Direja tahun 1982 hingga 1989. Dalam perkembangan UII di bawah Rektor Profesor Dr. Sarjito, yaitu tahun 1963 hingga 1970, UII berkembang pesat dan memiliki 22 fakultas. Namun, karena pemerintah melarang perguruan tinggi memiliki cabang, maka cabang-cabang UII di daerah dibubarkan atau diambil alih menjadi perguruan tinggi lain. Seiring berjalannya waktu, UII memperoleh status tertinggi, yaitu disamakan dan disambut khusus dengan menerbitkan sebuah buku Universitas Islam Indonesia Perguruan Tinggi Swasta Nasional yang tertua mendapat status persamaan. UII dari dulu sih pada dasarnya sudah memperlihatkan kualitasnya lah. Sebagai mahasiswa baru merasa cukup tenang karena UII statusnya sudah disamakan. Dan saya kira satu-satunya swasta yang memiliki status yang cukup baik. Dalam perkembangan hingga tahun 80-an, perkuliahan di UII masih berpindah-pindah, di antaranya di Cikditiro, Masjid Juwata, Taman Siswa, Demangan, Sorowajan, serta kini UII memiliki kampus terpadu di Jalan Kaliuran. Akuntansi itu baru statusnya terdaftar pada waktu itu, dan kuliahnya ya lebih banyak di ruang papan Taman Siswa, ya berpindah-pindah, kadang di Demangan, kadang di kampus Cikditiro, kadang kampus yang di Sapen. Juga yang lebih sering juga itu adalah mengenyam pendidikan di kampus Suhada, yaitu Masjid Suhada. UGM kalah tuh, karena kalau pagi saya kuliah di Taman Siswa, terus agak siang di Cikditiro, sorenya di Demangan. Wah itu jadi kampusnya sak kota Jogja itu. Semula mahasiswa Sekolah Tinggi Islam tinggal di sebuah asrama yang disebut Balai Muslimin, yang kemudian oleh Jepang diserahkan pada Masumi. Dari gedung Balai Muslimin inilah perjuangan mahasiswa Sekolah Tinggi Islam dikibarkan. Di gedung ini pula lahir Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, dan pada tanggal 10 Juli 1945 Persatuan Pelajar Sekolah Tinggi Islam atau PPSTI. Tidak berselang lama, setelah 40 hari STI berdiri, terjadilah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 Februari 1947, seorang mahasiswa STI, Lafran Pane, mendirikan sebuah organisasi mahasiswa bernafaskan Islam, juga berlandaskan pada tujuan STI, bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi yang dilahirkan di STI ini kemudian berkembang membesar hingga saat ini. Perjuangan HMI tidak terlepas dari sejarah pemilu pertama tahun 1955. HMI menyerukan kepada umat Islam untuk memilih partai Islam.
HMI juga menyerukan kepada partai-partai Islam untuk tidak saling menyerang dan anggota HMI diwajibkan aktif memilih salah satu partai Islam yang sesuai dengan aspirasinya. Pada periode akhir tahun 1960, HMI dengan tegas menyatakan sikapnya untuk menolak PKI sebagai paham yang berbahaya dan memusuhi umat Islam. Akibat sikap HMI itu, maka PKI menjadikan HMI sebagai musuh utama mereka. UII melalui Profesor Dr. Sarjito meminta Imam Suhadi SH untuk menyerahkan surat yang ditulisnya sendiri untuk menemui Sarwo Edi, Komandan RPKAD, sebagai sumbangsih dan dukungan menumpas PKI. Soeharto yang berasal dari militer naik menjadi presiden menggantikan Soekarno. Setelah berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Lama, mahasiswa kemudian kembali ke kampus. Pada tanggal 11 Maret 1967, mahasiswa UII membuat pers mahasiswa yang diberi nama Muhibah. Dan Muhibah milik pers mahasiswa UI itu adalah satu-satunya lembaga pers mahasiswa perguruan tinggi swasta yang mampu bersaing bahkan melebihi, saya kira waktu itu, popularitasnya di kalangan kampus. Lahirnya Muhibah diikuti dengan kelahiran pers mahasiswa di tiap-tiap fakultas lain. Tidak hanya itu, pada tahun 1967 lahir pula lembaga kemahasiswaan bidang legislatif yang bernama Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM. Tidak lama saya masuk ada peristiwa Malari, di mana kemahasiswaannya itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan Dewan Mahasiswa zaman pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu saya dipercaya menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Kita waktu itu di Mapala membangun masjid di desa-desa terpencil. Bulan madu antara pemerintah Orde Baru dan mahasiswa mulai pudar, ditandai dengan meletusnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari. Kritik dan gugatan mahasiswa UI terhadap rejim Orde Baru berlanjut. Bersama mahasiswa lain menggagas pertemuan Dewan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa se-Indonesia yang mereka sebut Gerakan Kebangkitan 28 Oktober 1977 yang melahirkan Ikrar Mahasiswa Indonesia. Terhadap aksi-aksi kritis mahasiswa, pemerintah Orde Baru melakukan tindakan represif berupa penangkapan, interogasi, dan pemberedelan pers mahasiswa. Saat mahasiswa UII melakukan aksi demonstrasi mengkritik pemerintah Orde Baru, aparat militer berusaha masuk ke kampus Cikditiro. Namun, GBPH Prabuningrat sebagai rektor UII meminta militer untuk pergi dari kampus UII. Tentara silakan balik badan dan keluar dari kampus UII atau langkai dulu mayat saya. Tindakan Pak Prabu yang heroik itu masih terus membekas dalam ingatan mahasiswa UII. Dan hebatnya, Rektor Universitas Islam Indonesia pada waktu itu, almarhum Haji Prabuningrat, itu sangat membela dan sangat memberikan pengayoman kepada mahasiswanya. Dia itu sangat membela, kalau sudah benar itu dibela. Jadi saya di kampus tidak merasa takut, karena teman-teman yang lain pun dibela semua. Jadi saya pada saat itu jarang lah ada rektor yang mau membela sesuatu yang berisiko gitu ya. Tapi itu dilakukan oleh Pak Prabu. Namun upaya Orde Baru untuk membungkam sikap kritis mahasiswa terus berlanjut. Salah seorang aktivis mahasiswa UII, Magdir Ismail, termasuk yang ditangkap dan diadili. Namun perjuangan mahasiswa UII tak akan pernah surut. Karena tulisan-tulisan majalah Muhibah yang kritis, majalah Muhibah diberedel. Majalah boleh diberedel,
tapi semangat tak akan mati. Muhibah di Bredel, lahir Himah sebagai penerus Muhibah. Nah, Muhibah itu pada waktu itu di Bredel oleh Sudomo, Pangkop Kamtib gitu, bersama 10 pers mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia, dan satu-satunya yang milik perguruan tinggi swasta itu cuma Muhibah. Dan mungkin Muhibah satu-satunya pers mahasiswa yang kemudian hidup lagi dan stabil, dan kemudian diberedel lagi pada tahun 82 oleh Men Penali Mortopo. Meski mahasiswa UII syarat dengan perjuangan idealisme, namun mereka juga mahasiswa biasa yang terlibat dalam dinamika anak kos, pacaran, dan kiriman wesel dari orang tua yang terlambat. Menjual baju misalkan ke pasar Sentir, kemudian kalau beli buku nggak mau ke Gunung Agung itu, kalau beli buku ke Gunung Agung itu cuma melihat standar harga saja. Bukunya belinya nanti di shopping center, harganya lebih murah. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian kalau mau jalan itu tentunya ya sering misalnya menitipkan STNK untuk dapat utangan minyak. Jadi yang menarik itu adalah warung tempat makan. Itu juga di sana para calon doktor, di sana juga para dosen, di sana juga para mahasiswa, dan sekaligus juga di sana tukang becak makan. Nah, jadi kalau kita dari UI mau pulang, biasanya kan lewat Mangkubumi tuh. Nah, pas di Tugu mau belok kiri itu, di depan KR itu, nah itu dicegat itu oleh yang jaga pelumbir itu. Kita nggak bisa lari lagi tuh, nggak bisa bilang sudah bayar. Karena cap ekstrem kanan, maka semua kegiatan kemahasiswaan UI selalu diawasi oleh aparat. Bahkan masalah internal lembaga kemahasiswaan bisa menyeret aparat untuk terlibat, seperti diperiksanya Suparman Marjuki, Ketua Dewan Mahasiswa UII ketika itu. Mahasiswa baru boleh menyebut dirinya aktivis jika sudah pernah ditangkap atau diperiksa aparat. Begitu kata Artijo Alkostar yang membesarkan hati aktivis mahasiswa ketika itu. Misalnya Pak Artijo Alkostar, dia sebagai dosen yang memberikan contoh tentang tidak pernah kita boleh menyerah, tidak pernah kita boleh takut kepada pemerintahan pada waktu itu. Sehingga anak-anak UII betul-betul terpacu untuk selalu menjadi pendoprak. Pertama Artijo, lalu ada juga aktivis yang orator, Dahlan Taib. Ada pada dosen misalnya nilai keislaman, dosen Aunur Rohim. Dosen yang saya ingat Pak Azhar Basir ya. Itu dengan Pak Ahmad Azhar Basir. Kita lihat kita mempunyai Hakim Agung, kita mempunyai ketua-ketua lembaga tinggi negara, dan kita mempunyai pengacara-pengacara profesional yang UII bisa dibanggakan. Kalau bicara dunia penegakan hukum, itu tokohnya hampir UI semua di seluruh puncak dunia penegak hukum di Indonesia, mulai dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, MK, Ombudsman, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh puncaknya dari UI semua, dan selalu dikenal orang-orang bersih dan berani. Itu dalam konteks bahwa kita melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan, kemudian menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan kebenaran. Saya kira itu nilai-nilai dari kampus yang sampai sekarang kita tanamkan. Kalau kita datang ke daerah, banyak sekali alumni UI yang bukan saja sebagai hakim, sebagai jaksa juga banyak, ya, sebagai birokrat di pemerintah daerah juga banyak. Kita lihat alhamdulillah saat ini alumni UII telah berada di mana-mana, baik itu di pemerintahan, di profesional, maupun di lembaga-lembaga tinggi negara. Ini kita harapkan akan terus bergulir. Karena kenapa? Karena UII mempunyai beban kebangsaan. UII punya beban bagaimana negara ini bisa menjadi makmur. UII punya beban bagaimana hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan. Satu paradigma. Alumni UI itu satu, yaitu alumni Universitas Islam Indonesia. Harapannya gini, UI tidak hanya sekedar menjadi universitas yang dikenal di Indonesia,
tapi bisa lebih dari itu. Karena alumni-alumninya sekarang juga sudah mendunia. Jadilah sebuah universitas yang borderless, tanpa batas. Spiritualitas, agama, akidah, dan rasa kebangsaan yang sangat tinggi. UI itu adalah miniatur Indonesia. Tidaklah lengkap surga ini tanpa alumni.